Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Nurul Fadila, NIM 2001072 dari kelompok 6. Kelompok 6 ingin membahas, yaitu ada dua pembahasan. Yang di bab kedua itu ada pembahasan kutipan, dan di bab ketiga itu ada pembahasan daftar pustaka. Di sini juga saya nggak sendiri, ada teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma Widodo. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 20010063. Nama saya Neng Afis Rizky Juliani dari kelas akuntansi dengan nomor NIM 20020001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Puspita Ningdia dari jurusan akuntansi dengan nomor NIM 200-213. Perkenalkan, nama saya Leica Nuryani Putri Apono dengan NIM 20020026 dari jurusan akuntansi. 2. Pembahasan kutipan. Yang pertama itu ada pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu kata yang mungkin semua orang belum tahu apa maksudnya. Kutipan juga merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Kutipan dapat disimpulkan juga sebagai salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBB), mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan itu atau pendapat sendiri. Yang perlu dihindarinya ialah kutipan yang tidak mengandung makna apa-apa dalam tulisan Anda, namun namanya mengutip. Jangan sekali-sekali melakukan kesalahan ketika mengutip. Kalau ternyata terdapat kesalahan dalam teks yang dikutip, penulis dapat memberikan catatan khusus langsungnya pada teks dengan tanda kurung, lalu diberi tanda SIC, yakni singkatan dari sicut atau Latin, yang berarti memang demikianlah asalnya tercetak atau sesuai petunjuk. Dan di Depdiknas Pusat Bahasa seperti termuat dalam buku Pedoman Umum EYD. Berikan tanda siku mengutip kutipan yang ternyata salah itu. Cara menulis kutipan. Ketika menulis karya ilmiah, seringkali kita mengutip pendapat orang dari satu atau beberapa sumber. Oleh karena itu, kita mengutip pendapat orang lain. Kita harus menulis rujukan yang berisi informasi tentang dari mana pendapat itu kita kutip. Bagaimana cara menulis rujukan? Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama penulis ditulis lengkap, diikuti tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan, perhatikan contoh berikut. Merajuk dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Contohnya, dalam kurung Ahmadi 1986 tutup kurung titik. Macam-macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata dan nama penulis disebutkan pada bagian awal kalimat, maka nama penulis ditulis lengkap, diikuti tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Sedangkan kutipan langsung ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Contohnya, Alfred Adler buka kurung 1986-7 tutup kurung menyatakan, individu yang tidak tertarik kepada kawan-kawannya lah yang memiliki terbesar dalam hidup dan memberi luka kepada orang lain.
Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis dari sumber yang dikutip dapat ditulis di awal kutipan dengan disertai tahun terbit dan nomor halaman dalam kurung, atau nama penulis ditulis di akhir kutipan diikuti tahun dan nomor halaman yang semuanya dalam kurung. Contohnya, kesungguhan menaruh minat pada orang lain adalah kunci sukses untuk mengembangkan persahabatan. Disukai orang lain dan menolong orang lain dan diri sendiri. Buka kurung Kameiji 1981-61 buka kurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kutipan, yaitu yang pertama menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, yang kedua menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, ketiga memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, berikutnya memudahkan perbedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, berikutnya mencegah pengulangan penulisan data pustaka, terus meningkatkan estetika penulisan serta memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Tujuan kutipan. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan teori, lalu penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Berdasarkan fungsi di atas, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tak langsung. Dan yang terakhir, perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Ya, langsung saja ke bab 3, pembahasan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Menurut Goran Skeraf, yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sungguh-sungguh mempunyai keterkaitan dengan isi pembahasan itu, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar-benar atau tidak. Sekaligus dengan cara itu, pembaca dapat memperluas pula pengetahuannya dengan macam-macam referensi itu. Yang kedua, ada fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka yang banyak hal dapat kita peroleh antara lain. 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pertanyaan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga itu ada memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang telah dibuat. Yang terakhir itu menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Nah,
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam menulis daftar pustaka diantaranya nama pengarang, penerjemah, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Selain itu ada pula unsur-unsur yang bisa ada namun tak selalu ada. Misalnya nama editor atau penyunting, jilid buku, edisi buku, dan anak judul. Disebut tak selalu ada karena tak semua buku memiliki unsur-unsur ini. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, nama penerbit, tempat terbit, tahun terbit, edisi buku tersebut. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, kelompok textbooks. A. Penulisan perorangan. B. Kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor. C. Buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga. D. Buku terjemahan. Yang kedua, kelompok jurnal. A. Artikel yang disusun oleh penulis. B. Artikel yang disusun oleh lembaga. C. Kelompok makalah yang dipresentasikan dalam seminar. 3. Kelompok disertai atau tesis. 4. Kelompok makalah atau informasi dari internet. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Saya di sini mengambil contoh dari sumber buku, yaitu dengan cara menulis judul buku yang digarisbawahi atau ditulis dengan huruf miring. Kemudian huruf awalnya itu menggunakan huruf besar, kecuali kata hubung, tempat penerbitan, dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Contohnya, Tarigan, Henry Guntur, titik 1984. Prinsip-prinsip dasar sastra, titik Bandung, titik 2 Angkasa. Berikutnya saya akan mengambil contoh dari artikel, yaitu dengan penulisannya jika hanya satu editor ditulisnya dengan huruf ed. Jika editornya lebih dari satu, di antara nama pengarang dan tahun penerbit diberi tulisan eds. Contohnya, Aminuddin ed, titik 1990, pengembangan penelitian kualitatif, titik Malang, titik 2, HISKI, Komisariat Malang, dan Ya 3, titik. Kesimpulan, kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Daftar pustaka atau bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depannya. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka ditulis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Saran, perlu diperhatikan bahwasannya dalam pembuatan daftar pustaka ada 7 hal diantaranya. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Nama penulis diurut menurut abjad. Gelar penulis
tidak dicantumkan walaupun dalam buku yang dikutip penulis mencantumkan gelar. Dan yang terakhir, daftar pustaka diletakkan pada bagian terakhir dari tulisan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.